Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mardiah dari jurusan Asuransi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Di sini saya akan menyelesaikan tugas final tes dari mata kuliah Manajemen Bisnis Syariah dosen pengampu Hidayatullah Asyahri SEM dengan judul pembahasan yaitu Etika Bisnis Syariah. Ya, materi yang akan sampaikan di sini ada 5 materi. Yang pertama yaitu pengertian etika, yang kedua problematika bisnis dan juga etika, yang ketiga adalah bisnis dan etika menurut Al-Quran, yang keempat praktek bisnis yang terlarang, kelima prinsip bisnis syariah. Sebelum kita ke pembahasan materi selanjutnya, alangkah baiknya di sini kita mengetahui tentang pengertian etika bisnis Islam. Nah, etika bisnis Islam merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis di suatu perusahaan. Jadi, etika bisnis Islami adalah suatu seseorang atau organisasi melakukan usaha atau kontak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan ajaran Islam. Nah, di sini saya akan menyampaikan 8 etika bisnis syariah yang wajib diperhatikan dan diterapkan dalam menjalankan seluruh kegiatan berbisnis, yaitu yang pertama tauhid, yang kedua berprinsip keadilan, yang ketiga kebebasan berkehendak, yang keempat tanggung jawab, yang kelima didasari niat yang baik, yang keenam tolong menolong, yang ketujuh bebas dari unsur riba, dan kedelapan adalah tidak berbisnis yang haram. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian etika. Etika berasal dari kata ethos dalam bahasa Yunani, terlepas dari kebiasaan dan juga karakter. Dalam disiplin filsafat, etika sering disamakan dengan filsafat moral. Nah, moral yang berarti nilai baik dan buruk dari setiap perbuatan manusia. Sedangkan etika adalah ilmu yang mempelajari tentang baik. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian etika bisnis, yaitu seperangkat nilai tentang baik dan buruknya, benar dan salahnya dalam dunia bisnis berdasarkan prinsip-prinsip moralitas. Nah, seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku bisnis harus komitmen padanya dan dalam bertransaksi, yaitu berperilaku dan berrelasi guna mencapai daratan atau tujuan bisnisnya dengan Islam. Di
sini saya akan membacakan tentang problematika etika bisnis. Nah, yang pertama adanya kesangsian mengenai ide etika bisnis di mana pihak tersebut menyaksikan apakah etika bisnis mempunyai tempat dalam kegiatan bisnis. Yang kedua, kegiatan bisnis adalah sebuah perusahaan dalam perilakunya nampak sudah demikian kuat terkait dengan struktur dan sistem yang kompleks, sehingga jauh dari persepsi kesadaran akan keterkaitannya dengan hakikat manusia yang memiliki moralitas. Yang ketiga, dunia bisnis akan semakin kuat pula mempengaruhi oleh kepastian dan tindakan perusahaan tersebut. Nah, mengapa sih sebuah perusahaan harus menerapkan kode etik? Nah, ada 4 jawaban di sini, yaitu yang pertama, menciptakan suasana psikologis lingkungan kerja. Yang kedua, trust atau kepercayaan. Dalam sebuah perusahaan, mudah hal yang sangat fundamental untuk mencapai efisiensi transaksi dalam bisnis. Yang ketiga, yaitu melakukan tindakan yang benar atau salah di tempat kerja akan berefek pada produk-produk dan pelayanan yang dihasilkan. Yang keempat, yaitu etika bisnis semata-mata persoalan menerapkan dasar apa yang baik dan buruk, salah atau benar, wajar atau tidak, layak atau tidak, dan sebagainya, sehingga perusahaan dapat menghasilkan produk atau jasa yang baik dan juga berharga. Etika bisnis syariah atau Islami, yaitu Islam datang untuk menerangi diri dan lingkungan tersebut dengan cahaya kebaikan dan perilaku baik. Nah, yang menjadi misi kedatangan pada Rasul. Nah, dalam konteks ini, perilaku baik menjadi tujuan utama diutusnya Rasulullah SAW. Nah, nilai moralitas etika Islam menanamkan anjuran akan hubungan manusia dengan Tuhannya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Sempurna lagi Maha Mengetahui. Kode etik seseorang muslim sudah melampaui setiap batasan waktu ataupun perilaku biasa dari kemanusiaan. Nah, akhlak yang baik dalam bisnis Islam yaitu ada termuat 4. Yang pertama, kejujuran dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71 yang berbunyi sebagai dari makna kejujuran adalah seorang pengusaha senantiasa terbuka dan transparan dalam perbuatan. Kedua, yaitu adalah
sia-sia. Yang kedua, al-fasad yang berasal dari kata dasar falsot yang berarti kerusakan, kebusukan yang tidak sah atau batal. Yang ketiga yaitu az-zulum, berarti terambil dari kata zolim yang bermakna meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, ketidakadilan, penganiayaan, serta penindasan tindakan sewenang-wenang dan penggelapan. Nah, etika profesi bisnis syariah yaitu kejujuran, sertifikasi sosial, tidak melakukan sumpah palsu, ramah, tidak boleh berpura-pura merawat, tidak boleh menjelaskan atau menjelekkan bisnis orang lain, habis itu tidak melakukan etikat, takaran atau ukuran timbangan yang benar. Bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah, membayar upah sebelum keringat karyawan kering, tidak monopoli, tidak melakukan bisnis dalam kondisi yang eksisnya bahaya. Yang selanjutnya itu yang dijual barang yang suci dan halal, dan bisnis yang dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan, serta segera melunasi kredit yang menjadi kewajiban. Yang selanjutnya yaitu memberi tenggang waktu kepada kreditor. Yang selanjutnya adalah bisnis yang dijalankan. Nah, jenis-jenis praktik bisnis yang terlarang atau malbisnis menurut persepsi Al-Quran atau syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, riba. Yang kedua, mengurangi timbangan dan takaran. Yang ketiga, gharar dan judi. Yang keempat, penipuan. Yang kelima, perlindungan. Yang keenam adalah skandal korupsi atau kolusi. Yang ketujuh adalah monopoli dan oligopoli. Ya, di sini saya akan menyampaikan tentang studi kasus yang telah kami amati dan juga teliti dari outlet-outlet di Banjarmasin, yaitu yang pertama kami ambil studi kasusnya yaitu pisang keju Haji Kadap. Nah, di sini menurut kami yang telah kami analisis di sana sangat berbasis prinsip syariah. Kenapa? Sesuai etika bisnis syariah, yaitu penyebutan akadnya di awal. Jadi transaksinya akadnya terlebih dahulu, pembayaran di awal. Yang kedua, di sana menggunakan produk yang halal dan juga penyajiannya pun terbuka, tidak ada yang ditutupi. Yang ketiga, terutama di sana juga menerapkan prinsip syariah karena semua pegawainya berpakaian muslim. Nah, jadi di sini itulah analisis yang telah kami lakukan, mini riset tentang outlet di Banjarmasin, etika bisnis syariah yang ada di Kota Banjarmasin. Ya, di sini saya sangat berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada Bapak Hidayatullah Asyahri SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Bisnis Syariah yang telah membantu lancarnya video pada hari ini. Dan semua kru yang telah bertugas, saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Dari jurusan Asuransi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya Audio Jungle. Universitas